seperti ini, saya udah tahu saya harus menyerang dari mana. Sehingga ketika dia menyerang saya udah tahu bagaimana mematikan langkahnya. Ulang lagi, dia tadi serang tangan kanan ya. Sekarang dia akan coba serang tangan kiri dengan pose yang sama. Dia akan serang dengan tangan kiri, lebih enak lagi. Jongsao ya. Kita lanjutkan. Setelah kita bicara Jongsao, berikutnya kita bicara adalah posisi. Wing Chun itu sangat berbicara tentang sudut, bukan brute strength, bukan kekuatan badan. Karena ingat awalnya diciptakan oleh wanita ya. Oke, sambil bercanda aja, nggak usah serius-serius. Wing Chun itu belajar tentang sudut serangan. Karena kita prinsipnya segitiga, kita belajar tentang sudut serangan dalam Wing Chun. Ketika lawan seperti ini, saya harus bisa menganalisa apakah saya mau menyerang dari luar, apakah saya menyerang dari dalam. Adalah sebuah kebodohan atau yang namanya keteledoran ketika kita face to face dengan lawan. Ketika kita face to face tidak berbicara tentang arah sudut serangan, maka yang terjadi adalah kita ground and pound. Dia jab, ground and pound, pound and pound. Ketika dia jab, saya jab, jadi adalah kayak gini. Inilah yang sering terjadi dalam bela diri. Di Wing Chun kita meminimalisir kemungkinan itu dengan berbicara tentang sudut serangan. Bagaimana kita membelokkan gaya lawan dengan sudut serangan yang benar. Sehingga ketika lawan melakukan posenya, saya melakukan pose seperti ini, saya sudah tahu harus menyerang dari mana. Dia mau menyerang apapun, saya akan gunakan sudut yang tepat untuk menyerang lawan. Ini contoh, saya sudah tahu seperti ini, saya sudah tahu sudut serangannya dari mana. Ketika dia bebas menyerang kanan kiri boleh. Ketika dia menyerang, maka yang terjadi adalah lihat, saya langsung dapat sudut yang tepat. Ulang lagi. Jadi saya tidak melawan orang yang menyerang saya. Sehingga ketika saya seperti ini, ketika lawan menyerang saya sudah tahu mau menyerang dari mana. Sehingga lihat, lembut sekali. Tadi saya mendapat masukan juga bahwa Wing Chun katanya terlalu lembut untuk wanita. Nanti kita ngobrol sebentar ya. Berikutnya adalah, tapi nanti aja. Berikutnya adalah sudut serangan berikutnya. Ketika dia nyerang, ya biasa aja. Nah, saya udah tahu nih, dengan pose seperti ini, saya sudah tahu harus nyerang dari mana. Mau dia mukul tangan kanan, mau dia mukul tangan kiri, saya tidak akan melawan pahlawan saya dengan head to head. Karena kalau head to head, saya butuh tenaga yang besar. Ingat kita orang Asia, bagaimana kalau kita ketemu dengan orang Caucasian atau orang Arab ya, atau orang Afrika yang tingginya mungkin hampir 2 meter dengan badan besar, kita pasti kalah. Kita butuh kecerdasan. Itulah yang diajarkan oleh Wing Chun, kecerdasan. Ketika seperti ini, saya udah tahu saya harus menyerang dari mana. Sehingga ketika dia menyerang saya udah tahu bagaimana mematikan langkahnya. Ulang lagi, dia tadi serang tangan kanan ya. Sekarang dia akan coba serang tangan kiri dengan pose yang sama. Dia akan serang dengan tangan kiri, lebih enak lagi. Jadi pemahaman yang kedua yang dibutuhkan itu adalah sudut. Sudutnya harus pas. Itulah kenapa orang kalau ngelihat sifu saya atau dari keluarga kami WSL Wing Chun, Anda mungkin ngelihat, kalau Anda coba klik di YouTube gitu, WSL Wing Chun, Anda akan temukan David Peterson, Gary Lam, John Smith, dicatat ya. John Smith ya. Kemudian jadi nggak enak nih. Philip Dyer gitu kan. John Wong Hong Chung ya, terus Jerry Yung, Mark Wong ya. Ini generasi pertama WSL Wing Chun ya. Ada Enzo Ferrati ya, itu semua paman-paman guru saya. Nah, ketika Anda bertemu dengan mereka, Anda ketikkan WSL Wing Chun, Anda akan melihat ketika fight kok enak sekali sepertinya melumpuhkan lawan. Apakah ini koreografi gitu kan? Maka jawabannya adalah tidak ada koreografi dalam WSL Wing Chun. Semuanya murni karena sistemnya tepat. Jadi kayak saya tadi, partner saya nyerang, kita tidak ada persiapan sama sekali. Karena kita habis latihan, 5 menit sebelum latihan, biasanya kita langsung setting, nanti cuma bilang, nanti bantu ya, cuma gitu doang. Setelah itu, the show must go on. Tidak ada koreografi dalam latihannya. Nah, berikutnya adalah ya, tadi kita bicara sudut ya. Jadi sudut yang tepat akan memastikan serangan kita tepat.